Sosok laki-laki gondrong kurang lebih usia 35 tahun, berbadan tegap, yang selalu gentayangan di rumah tersebut. Lantas satu lagi, siapa laki-laki kurus berusia setengah baya itu yang hanya dengan berpakaian celana pendek? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Siapakah mereka yang selalu gentayangan di rumah salah satu penghuni penduduk tersebut, sehingga si pemilik rumah selalu merasa was-was. Seandainya mereka tahu, mereka akan ketakutan. Semoga Allah melindungi semua penghuni rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya hasil penelusuran wawancara terhadap pemilik rumah di mana adanya di Cikeas, Jawa Barat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya, saat itu seorang ahli spiritual Ayah Sadam mencari jejak informasi, keterangan yang detail sehubungan dengan pemilik rumah tersebut. Sebelum survei, seorang Ayah Sadam menghubungi melalui telepon karena memang kedapatan sudah pernah bermain di sana, sehingga kita tahu kondisinya seperti apa. Lantas seorang ahli spiritual tidak kalah gesit mencoba berkomunikasi, deteksi jarak jauh dengan mata batin. Ternyata yang selama ini membuat keluarga yang kedapatan pemilik rumah merasa gelisah dan tidak tenang, selalu ada-ada saja yang menjadi prahara rumah tangga. Ternyata pengaruhnya adalah dua sosok makhluk wujud manusia, yang satu berbadan tegap, berambut gondrong panjang sebahu, yang satu adalah usia setengah baya, hanya cukup dengan berpakaian celana pendek. Siapakah mereka berdua? Setelah hasil penelusuran secara mata batin, sebelumnya seorang ahli spiritual akan mengutarakan secara gamblang, namun di situ berpikir kembali. Yang jadi harapan seorang spiritual tidak ingin menjadi seorang pemilik rumah menjadi was-was. Hanya saja penyampaiannya diubah menjadi sifatnya meyakinkan mereka agar mereka hidup tenang dan damai. Insya Allah seorang ahli spiritual akan membantunya untuk mengusirnya. Saat itu seorang ahli spiritual setelah mendeteksi jarak jauh sudah mengetahui apa adanya yang ada di rumah tersebut. Lantas disurvei, lantas bersila berdoa kembali di rumah tersebut. Ternyata dengan mudahnya mereka berdua hadir berhadapan dengan seorang ahli spiritual. Salah satunya si gondrong yang berbicara lebih utama.
ada apa memanggil saya? Lantas seorang ahli spiritual menjawab dengan lugas, saya panggil kalian berdua, bukan yang gondrong saja. Bapak tua, sini duduk. Nah, begitu berdua ya. Sekarang saya mau bertanya satu persatu. Yang pertama, si gondrong ini, yang agak muda, yang bertanya dulu pada saya, Anda siapa? Dan kenapa sudah ada penghuni rumah ini, Anda ada di sini? Dan jangan dijawab dulu. Yang kedua, Bapak tua, siapa Anda sebenarnya dan kenapa Anda ada di rumah ini? Anda tahu, di sini adalah rumah, ada penghuninya, si pemilik rumah. Kalian berdua tidak pantas ada di rumah ini. Saya niat baik, bukan bertujuan untuk memusuhi siapapun dia, sekalipun makhluk gaib. Karena kita pada dasarnya sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, tidak bermusuhan. Maka dari itu, saya memberikan satu kebaikan, kesempatan untuk kalian berdua. Tinggalkan rumah ini, kembali kepada tempat semula, jauhkan dari tempat penduduk atau penghuni rumah-rumah yang ada pemiliknya. Sebelum mereka berdua menjawab, malah tertawa terbahak-bahak. Hei manusia, enak saja. Kamu juga bukan orang sini, orang asing. Kenapa kamu tiba-tiba berani mengusir saya? Kata si gondrong dengan kalimat senada yang dilemparkan oleh si bapak tua tadi. Sekarang begini, kata seorang ahli spiritual. Saya tadi katakan sudah baik-baik di antara kita. Jangan sampai saling menyakiti. Saya pribadi memberikan kesempatan untuk kalian berdua untuk kembali ke tempat asalnya. Jangan di sini, tidak tepat, karena ini adalah rumah, ada pemiliknya dan dihuni oleh mereka. Akan cukup mengganggu dengan keadaan mereka. Lagi-lagi tertawa. Hei, kata si kurus tua mengatakan, kamu punya nyali manusia. Kami berdua sudah senang di sini. Sudah cukup lama, hampir setahun lebih. Biarlah mereka memiliki prahara setiap waktu. Aku senang. Lantas mereka berdua dengan kompaknya tertawa. Lantas seorang ahli spiritual melanjutkan pembicaraannya. Hei, makhluk gaib, dua-duanya, kalian tidak bedanya bangsa jin. Saya mengetahui. Cuma hanya kalian punya peranan masing-masing. Yang satu muda, yang satu tua. Tapi sama saja bangsa jin. Sekarang akan saya paksa kamu untuk pergi dari sini. Karena kalian ternyata secara tidak langsung kalian menantang kehidupan manusia. Suruh pergi baik-baik, tapi menantang. Lagi-lagi dia tertawa terbahak-bahak. Lantas seorang ahli spiritual tidak kalah gesit. Kebetulan di depan, di mana seorang spiritual duduk, ada air minum. Lantas dia ambilkan air minum, didoakan, dilemparkan ke mereka berdua. Mereka merasa kepanasan. Waduh, apa ini? Dengan kalimat senada dua makhluk itu mengatakan demikian. Panas nih, panas. Air apa ini? Panas sekali. Kulit gue rusak ini, panas. Gara-gara lu, manusia. Kata si makhluk satu yang gondrong. Begitu pula dengan si tua yang tidak pakai baju mengatakan dengan kalimat senada. Lantas mereka berdua bertanya kembali, hai manusia, maunya apa? Lantas seorang ahli spiritual dengan lugasnya dan santai
sambil memperhatikan mengamati dua makhluk tersebut yang ngeyel, mengatakan, "Kalian kan sudah saya jelaskan. Pergi baik-baik, jangan sampai kita saling menyakiti. Di sini adalah tidak tepat tempat kalian, karena di sini adalah pemiliknya. Jelas-jelas ada pemiliknya yang pasti cukup mengganggu keluarga mereka yang memiliki rumah ini. Tapi kalian tetap ngayal, terpaksa dengan cara saya. Itu belum seberapa. Sekarang juga saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau tetap ngayal, saya punya cara yang lebih dahsyat untuk mengusir kalian. Benar-benar namanya jin ya. Tetap saja tertawa terbahak-bahak seakan-akan tidak punya beban dan tidak punya salah. Akhirnya dengan terpaksa seorang ahli spiritual tidak mau panjang waktu, diambillah air kembali, dilemparkan menjadi api, seperti bara api. Mereka angus dan menghilang. Awalnya sembari teriak histeris, kesakitan, kepanasan. Lantas seorang ahli spiritual menjawab, "Alhamdulillahirabbil alamin." Bapak-bapak, ibu-ibu, pemilik rumah ini, alhamdulillah, insyaallah mereka sudah kembali kepada asalnya. Memang itu pengaruh daripada rumah sini si penghuninya. Lantas salah satu penghuninya mengatakan, "Siapa sih dia sebenarnya?" Mereka tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai manusia. Ada dua jin yang menyerupai manusia, yang satu muda, kurang lebih usia di bawah umur 40 tahun, berbadan tegap, rambut gondrong sebahu, dan yang satunya bapak tua setengah baya, hanya memakai pakaian celana pendek tanpa baju. Alhamdulillah mereka sudah lenyap, insyaallah aman. Saran saya, kata seorang spiritual, lebih mendekatkan diri pada Allah. Insyaallah rumah ini akan panas. Apabila ada satu makhluk gaib yang mendekati rumah ini, tidak akan pernah mau, karena hawanya panas. Karena sepemilik rumahnya rajin ibadah. Itulah saudara-saudara, sekilas aku pesan informasi pengalaman kisah nyata yang kami dapatkan. Satu demi satu kami kumpulkan dan kami kupas sehingga Anda tahu kisah yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.